Pada saat Quraisy sepakat dengan pendapat Abu Jahal, saat itu pula Nabi SAW sedang bersiap-siap untuk hijrah, dan Nabi SAW meminta pada Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu beliau dan anak mantu beliau tentunya, dan salah satu dari Khulafaur Rasyidin ini fadilah Ali radhiyallahu anhu ya, meminta Ali untuk mengembalikan amanah-amanah masyarakat Mekah yang dititipkan pada beliau SAW, dan menyuruh Ali untuk tidur di ranjang Nabi SAW. Dalam beberapa athar dikatakan yang sahih bahwasanya Ali radhiyallahu anhu sengaja menggunakan selimut Nabi SAW dan menutup sampai ke wajahnya. Jadi waktu orang-orang Quraisy mengutus anak-anak muda tadi, tujuannya mengeroyoki rumah Nabi, dan rumah zaman dulu itu cuma dari tanah liat. Kalau tembok kayak kita sekarang masih susah ditembus gitu kan. Ini harus dipakai apa untuk jebolin gitu. Tapi kalau zaman dulu tidak, tanah liat ya, bisa dijebolin dengan tangan saja. Nah waktu itu Nabi SAW waktu mau hijrah menyuruh Ali mengembalikan radhiyallahu anhu semua amanah, dan menyuruh Ali tidur di ranjang Nabi dan menutup dirinya dengan selimut sampai ke kepala. Jadi kalau orang Quraisy masuk, kalau mereka tidak membuka selimutnya, langsung menebas mati kan. Jadi itu luar biasa, pengorbanan Ali radhiyallahu anhu luar biasa di sini. Sebagai seorang sahabat yang sudah beriman dan waktu itu masih sangat muda umurnya. Waktu Nabi SAW keluar, gitu kan, tiba-tiba gerombolan anak muda yang akan membunuh Nabi SAW telah berkumpul. Waktu Nabi mau keluar ya, belum keluar dari rumah, baru siap-siap mau keluar pintu, anak-anak muda sudah berkumpul di depan rumah Nabi SAW. Jumlahnya puluhan orang. Tidak disebutkan berapa jumlah tepatnya, tapi puluhan orang, karena dari puluhan suku tadi. Tiba-tiba anak-anak muda tersebut sudah ngumpul di rumah Nabi SAW dan niat untuk membunuh Nabi SAW. Salah seorang dari mereka, karena mau segera membunuh Nabi gitu kan, tapi dia tidak mau mendobrak pintu, karena kalau dobrak pintu nanti malah Nabi SAW dianggap bisa melarikan diri misalnya dari pintu belakang rumahnya. Maka dia menggunakan cara lain, dia manjat dari tembok tetangga Nabi SAW. Kebetulan waktu itu ada seorang wanita ya di tangan Nabi SAW, seorang wanita tidak disebutkan namanya. Waktu itu lagi ya di rumahnya dan kelihatan kalau orang naik tembok, maka dia teriak dengan suara keras, perempuan itu mengatakan ada laki-laki yang naik di tembok saya. Nah ini biasanya tradisi pada saat itu, dan ini juga dalam Islam sebenarnya juga diterapkan gitu kan. Jadi kalau ada orang yang mau mengintip wanita gitu kan, itu sebuah aib yang besar. Dan itu bukan cuma aib pada diri dia, pada diri orang-orang sekitarnya, tapi sukunya. Tapi akan keluar di seluruh jazirah Arab bahwasanya orang Quraisy pernah ngintip wanita mereka, gitu kan? Sampai seperti itu. Waktu wanita tersebut berteriak, gitu kan? Maka si anak muda tadi yang naik di atas rumah Nabi ingin menyerang dari atas rumah Nabi SAW, membatalkan niatnya. Salah seorang dari mereka berkata, demi Allah, bila terdengar oleh suku Arab lainnya bahwasanya kita memanjati rumah wanita kita sendiri, maka akan menjadi aib sepanjang masa. Ini akan dikenang bahwasanya memang dia atau orang-orang Quraisy ini suka mengintip wanitanya, gitu kan. Nabi SAW lalu membuka pintu rumahnya, dan beliau SAW, ya ini mukjizat dari Allah SWT. Salah satu mukjizat Nabi SAW di Mekah yang terkenal adalah ayat ini. Ya. Waktu beliau membuka pintu rumahnya, ya, dan tidak seorang, dan subhanallah dengan hikmah Allah, tidak seorang pun dari orang-orang Quraisy anak muda tadi melihat. Jadi tertutup penglihatan matanya, gitu kan. Dan beliau pada saat membuka pintu sambil membaca yang masyhur surah Yasin. Surah nomor 36 ayat 1 sampai ayat 9 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. Yasin adalah huruf yang terputus di awal-awal Al-Quran atau di awal surah Al-Quran seperti Alif Lam Mim. Ya. Ini kata ulama yang disepakati dua maknanya. Bisa nama surah itu atau memang Allah lebih tahu maksud dan maknanya karena Nabi SAW tidak pernah menafsirkan ini. Selalu tafsir datang setelahnya, gitu kan? Jadi sangat keliru kalau ada di antara orang yang menerka-nerka ini, gitu kan? Apalagi sampai mengolok-oloknya gitu. Saya mendapat berita dari beberapa teman-teman saya, ada salah satu dosen di UIN gitu kan, yang memang mereka ya mengikuti pemahaman-pemahaman yang tidak benar, yang mengatakan sebenarnya huruf-huruf awal Al-Quran itu disusun oleh para penulis wahyu. Berarti kan ada tambahan dalam Al-Quran. Nah, itu tidak benar. Dia bilang kalau saya pun hidup di zaman itu saya juga masukkan nama saya di awal surah. Ini bahaya sekali, mengolok-olok Al-Quran gitu kan, ini tidak boleh.
Jadi si Yasin adalah, dan huruf-huruf yang lainnya, huruf yang terputus di awal surah yang Nabi SAW tidak pernah tafsirkan dan para sahabat mengatakan berarti Allah lebih mengetahui maknanya. Demi Quran yang penuh dengan hikmah, sesungguhnya kamu adalah benar-benar salah satu dari rasul-rasul yang kami utus, yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Zat yang maha perkasa lagi maha penyayang Allah, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai, maksudnya orang-orang Mekah. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Artinya kalau mereka tetap tidak beriman maka akan dihukum oleh Allah, dan kalau mati dalam keadaan kafir masuk ke dalam api neraka. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengada. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Kita fokus ke ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Kata para ulama tafsir yang maksud adalah terbelenggu di leher mereka. Di sini kata Nabi, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala membuat mereka tidak bisa menggerakkan kepalanya, ya. Atau mohon maaf, tidak bisa menurunkan kepalanya. Mereka mengangkat sampai tenggorokannya kelihatan seakan-akan dibelenggu, gitu kan, seakan-akan dibelenggu, dan mereka semuanya tertidur. Mereka semua tertidur. Dan kami jadikan dinding di belakang mereka, ya. Kami jadikan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding. Artinya mereka seperti melihat sebuah dinding saja. Ya, kalaupun ada di antara mereka yang buka matanya tidak tidur, maka mereka cuma lihat sebuah dinding, tidak melihat Nabi SAW. Dan kalaupun mereka balik ke belakang, mereka juga melihat seperti sebuah dinding saja, tidak melihat jalanan. Maka kami tutup mata mereka, ya, kalau yang tertidur tidur, kalau yang tidak mereka tidak bisa melihat, sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Nabi SAW membacakan ayat-ayat tersebut. Kemudian Nabi SAW mengambil genggaman debu, ya, tanah dari depan pintu beliau, kemudian meletakkan atau menaburi di atas kepala anak-anak muda Quraisy tadi yang puluhan orang itu, sambil membaca ayat ini. Akhirnya membuat anak-anak muda tersebut, ya, anak-anak muda tersebut tidak menyadarinya. Sementara mereka ada yang tertidur, ada yang tidak, gitu kan? Tapi tidak menyadari itu, diletakkan debu-debu tersebut. Dan yang perlu Anda ketahui adalah ini, kata para ulama, ada masuk dalam khususiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang khusus saja untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi ada yang bilang baca ayat ini kemudian taruh debu di atas kepalanya orang sehingga tidak kelihatan. Ini penting sekali. Ada hal-hal yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin terjadi pada orang ini, adalah mukjizat. Dan mukjizat Nabi hanya terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Ada orang pernah saya dengar gitu. Katanya pas lewat di lampu merah, dia melanggar, gitu kan? Ada polisi, oh baca aja waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Nanti polisinya enggak lihat tuh. Jadi kami jadikan dinding di depannya, di hadapannya. Ini sudah melanggar lampu merah, melanggar pemerintah, gitu kan? Dosa. Enggak boleh. Dari mana hukumnya melanggar lampu merah? Saya bilang tadi di awal pertemuan kita, kalau kanun wad'i tidak bertolak belakang dengan syariat harus dipatuhi, gitu kan? Enggak boleh. Dia sudah melanggar, kemudian dia mau tempatkan ayat yang khusus untuk Nabi di polisi. Bagaimana bisa nyambung ini, gitu kan? Akhirnya ditangkap oleh polisi, mudah-mudahan ditilang double, gitu kan? Ini tidak boleh, jadi jangan sampai salah paham, gitu.